Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BG Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 5, sub 3, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tidak terasa, kita sudah memasuki subtema 3. Nah, pada subtema 3 ini memiliki judul Sikap Kepahlawanan. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah, mari kita baca teks berikut bersama-sama. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang, kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Nah, bagaimana perjuangan mereka? Sikap apa yang mereka miliki? Bagaimana strategi mereka dalam berjuang? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Berikut ini adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, ini baru beberapa pahlawan dari seluruh pahlawan yang ada di Indonesia. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, sekarang Bapak akan bacakan sedikit penggalan perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengarkan baik-baik. Pertama, kita akan bahas pahlawan dari Pulau Sumatera. Yang pertama adalah Cut Nyadin. Cut Nyadin adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh, yang berjuang melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyadin bersama Tengku Umar, suaminya, bertempur bersama melawan Belanda. Namun Tengku Umar gugur saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, sehingga ia berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Kemudian ada Sisingamangaraja. Sisingamangaraja adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Antara tahun 1883 sampai 1884, Sisingamangaraja berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian, bersama pasukan bantuan dari Aceh, secara ofensif menyerang kedudukan Belanda, antaranya Uluan dan Balige pada Mei 1883, serta Tanggabatu pada tahun 1884. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah Jawa. Di sana ada Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan. Selain R.A. Kartini, beliau adalah orang yang juga berjuang keras untuk menaikkan derajat wanita. Nah, Dewi Sartika adalah pahlawan nasional sekaligus tokoh panutan di kalangan masyarakat Sunda. Sejak tahun 1902, dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi kaum perempuan di sekitarnya. Pada tanggal 16 Juli 1904, Raden Dewi Sartika mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan. Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak gadis
agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luas, dan terampil. Kemudian ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Nah, perjuangan Pangeran Diponegoro bisa kamu lihat kembali pada pembelajaran 6 di subtema 1. Nah, kita lanjutkan ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda, berlangsung terus di berbagai medan. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Selanjutnya, kita ke Pulau Maluku. Di sana ada perjuangan Kapiten Patimura. Perjuangan Kapiten Patimura sudah pernah kita bahas di pembelajaran 4 pada subtema 2. Kalian bisa baca-baca kembali. Terakhir, ada Silas Papare dari Papua. Nah, Silas Papare adalah seorang pejuang penyatu Irian Jaya, Papua, ke dalam wilayah Indonesia. Perkenalannya dengan Sam Ratulangi semakin menambah keyakinannya bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII). Pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, itu sebagian sejarah dari perjuangan tokoh-tokoh pada gambar tersebut. Nah, berdasarkan gambar pahlawan yang telah kamu amati dan Bapak jelaskan tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di dalam kolom ada petunjuk apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional. Kemudian ada juga apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawan dari pahlawan nasional. Nah, dari apa yang kamu ketahui, silakan kamu tulis berdasarkan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Atau kamu bisa mencari penjelasan lebih lanjut dari internet atau sumber lainnya. Kemudian, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional tersebut bisa kamu tuliskan pada kolom di sebelah kanan. Bapak contohkan satu. Misalnya yang kamu ketahui informasi dari Cuk Nyadin. Cuk Nyadin adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajah Belanda pada masa Perang Aceh. Nah, untuk informasi lainnya kamu bisa tambah-tambahkan lagi berdasarkan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian, yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Cuk Nyadin, misalnya, kapan Cuk Nyadin wafat? Nah, seperti itu. Untuk yang berikutnya, silahkan kamu kerjakan sendiri. Selamat mengerjakan. Tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, bacalah kembali sejarah pahlawan Kapiten Patimura berikut ini. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Contohnya, bisa mungkin rela berkorban atau memiliki sikap yang pemberani atau pantang menyerah. Nah, silahkan kamu tulis sendiri berdasarkan cerita dari Kapiten Patimura. Kemudian nomor 2, tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitarmu. Bapak contohkan satu. Misalnya, masyarakat di sekitar saya memiliki sikap kepahlawanan, yaitu suka membantu orang tanpa pamrih dan selalu ikhlas. Nah, itu salah satu sikap kepahlawanan yang mungkin dimiliki oleh masyarakat di sekitarmu. Bisa kamu cari lagi sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar kalian. Silakan cari sendiri dan selamat mengerjakan.
Selain Patimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Mari bersama-sama kita baca teks berikut. Bung Tomo merupakan pahlawan yang berasal dari Surabaya. Beliau memiliki nama asli Sutomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah, beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan, Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang, kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. Pertama, cermin cembung. Bagian cembung sendok atau spion bisa kamu gunakan. Lalu cermin cekung. Kamu bisa menggunakan bagian cekungan dari sendok. Dan cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang biasa kamu gunakan untuk bercermin. Nah, cara praktikum hari ini adalah kalian akan bergiliran bercermin menggunakan 3 cermin tadi yang sudah kita bahas. Pertama, kita coba bercermin dengan menggunakan cermin cembung, yaitu bagian belakang sendok. Nah, perhatikan bayangan yang dihasilkan dari cermin cembung tersebut. Kalau kalian perhatikan, bayangan yang dihasilkan dari cermin cembung ini terlihat masih tegak ya, artinya kepala masih ada di atas, kemudian badan dan kaki sesuai dengan wujud aslinya. Walaupun memang ukuran bayangan jika dijauhkan terlihat lebih kecil ya daripada aslinya. Seperti kepala, kalian bisa lihat ukurannya agak berbeda dari badan dan terlihat lebih penuh. Karena itulah konsep cermin cembung ini biasa digunakan di konsep cermin pengawas jalan yang biasanya ada di tikungan. Nah, jadi pengendara yang berada di beda arah bisa melihat kendaraan lain dari arah berlawanan. Dari hasil percobaan itu bisa disimpulkan bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung adalah maya atau semu bayangannya, kemudian posisi masih tegak, dan bayangannya diperkecil dari ukuran aslinya. Berikutnya kita akan coba cermin cekung, yaitu bagian dalam dari sendok. Nah, kita bisa lihat bayangan yang dihasilkan. Nah, ini agak berbeda. Kita lihat bayangannya malah terbalik dari aslinya. Kita lihat di sini kepala malah berada di bawah, nah badannya ada di atas. Dan di sini mungkin kurang jelas ya. Kalian bisa mencoba sendiri menggunakan sendok di rumah agar lebih jelas praktiknya. Tapi memang bayangan yang dihasilkan terbalik. Jadi untuk percobaan yang menggunakan cermin cekung ini, bayangan yang dihasilkan bersifat nyata, kemudian terbalik ya bayangannya. Lalu ukuran bayangan memang agak besar, jadi diperbesar. Sebenarnya bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung bisa berbeda-beda tergantung dari jarak bendanya. Nah, ini kebetulan Bapak bercermin dengan jarak yang cukup dekat. Jadi hasilnya seperti tadi. Mungkin kalau menggunakan jarak yang agak jauh, hasilnya bisa berbeda. Jadi untuk bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung tergantung dari jaraknya. Terakhir menggunakan cermin datar. Nah, ini cermin datar yang biasa kalian gunakan untuk bercermin. Kita bisa lihat bayangan yang dihasilkan. Kita bisa lihat bayangan yang terjadi sama besar dengan benda, artinya bayangan dan yang bercermin sama ya. Lalu bayangan yang terjadi sama-sama tegak, tidak terbalik. Kemudian jarak benda sama dengan jarak bayangannya. Nah, yang keempat, ini yang membedakan bayangan cermin tertukar sisinya. Jadi kan kalau kita bercermin memang seperti itu.
jika menggerakkan tangan kiri di dunia nyata yang dicermin seperti tangan kanan yang bergerak. Kemudian, bayangan cermin merupakan bayangan semu, artinya bayangan tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, demikian percobaan dan hasilnya hari ini. Kalau belum jelas, kalian bisa melakukan praktik ini menggunakan benda-benda sederhana tersebut di rumah. Selamat mencoba!